Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ya, jumpa lagi dengan saya, ya, David Putra dari NLP Group, yang akan membahas tentang ilmu-ilmu digital marketing. Ya, ilmu yang sangat hot di tahun-tahun ini ya, tahun 2020 dan akan memasuki tahun 2021. Ya, insya Allah 2021 itu sudah menjadi kebutuhan mendesak, ya sepertinya ya. Digital marketing ini kebutuhan bagi semua usaha, bisnis kecil maupun besar. Ya, jangankan bisnis ya, personal aja butuh digital marketing, apalagi bisnis ya. Personal branding, ya, itu butuh digital marketing, apalagi namanya bisnis. Oke, dari sekian banyak ilmu digital marketing ya, kita akan bahas pelan-pelan 5 kelas yang ada di LP, ya, 5 ilmu, 5 level. Saat ini kita belajar di materi SEO ya. Kemarin pada video sebelumnya kita sudah bahas tentang CTR. Anggaplah ini CTR yang kedua. Yang tadi kan yang pertama yang kita kasih lewat link yang kemarin ya. Kalau yang sekarang ini insya Allah yang kedua, teman-teman bisa lihat ilmu CTR ini bisa meningkatkan jumlah pengunjung. Ya, CTR itu klik dibanding rasio. Klik dibanding klik dibanding tayangan, maaf ya. Rasio klik per tayangan. Jadi kalau jumlah tayangannya 100, kliknya 5 itu 5%. Kalau jumlah tayangan 100, kliknya 10, 10%. Nah, pada kenyataannya enggak bulat angkanya ya. Misalnya jumlah tayangan 2350 ya. Kliknya misalnya 100. Udah 100 dibagi 2350 kali 100%. Nah, itu CTR-nya. Kalau dia di bawah 5% untuk SEO ya, untuk website itu masih kurang. Kalau dia di atas 5% bagus. Semakin tinggi CTR semakin bagus. Ya. Nah, tapi ingat kemarin kita bicara CTR yang tinggi itu khusus untuk yang keyword-keyword potensial buyer. Kalau CTR-nya untuk keyword-keyword definisi ya, keyword-keyword yang non potensial buyer ya, kita abaikan karena itu datang pengunjung tapi mungkin tidak terjadi penjualan. Nah, sangat mungkin tidak terjadi penjualan. Kalaupun terjadi penjualan itu pakai ilmu follow up yang sangat panjang. Nah, ada CTR total, ada CTR per keyword, teman-teman. Ya, ada CTR total, ada CTR per keyword. Kalau CTR total tadi semua keyword ditotali nama Google. Misal kita ada kedatangan 100 keyword per bulan, ya. Dari 100 keyword itu dijumlahi, misalnya ada yang CTR-nya 4, ada 5, ada 10, ada 20, ada 3, ada 1. Lalu dibagi 100 keyword tadi, ya, nanti dapatlah CTR rata-rata. Nah, yang CTR minimal ini sebenarnya CTR rata-rata, teman-teman. CTR rata-rata ya. Jadi kalau CTR rata-rata kita sebenarnya baru dapat gambaran global bahwa SEO kita udah bagus ya. Klik kita udah bagus ya, klik pengunjung. Cuman kita belum bisa dapat gambaran apakah ini CTR dari keyword yang potensial buyer atau tidak. Nah, makanya kita perhatikan juga CTR per keyword nanti ya. Ada CTR per keyword, misalnya keyword yang kemarin kita kasih contoh keyword tiga ciri-ciri kepemimpinan ya yang bagus misalnya. Itu kan keyword pengertian. Nah, kalau keyword yang potensial buyer itu tempat pelatihan leadership misalnya. Nah, itu bagus ya. Nah, keyword yang potensial buyer itu kita perhatikan betul ya, berapa jumlah impresi, berapa jumlah kliknya. Ya. Nah, karena keyword yang bagus ini bisa menaikkan jumlah pengunjung. Ya, bisa menaikkan jumlah pengunjung. Semakin tinggi CTR kan semakin naik klik. Ya, kalau CTR-nya 10% berarti dari 100 pengunjung, 100 pencari, ya impresi, ada 10 pengunjung. Kalau CTR 20%, berarti ada 20 pengunjung. Walaupun impresinya sama, 100. Nah, itu sederhana ya, cara perbandingan sederhananya. Nah, keyword-keyword yang potensial buyer tadi, kita perhatikan kalau dia berada di peringkat, nah, kalau CTR-nya rendah, ya CTR rendah, misalnya, wah CTR-nya cuma 2%. Kita lihat impresinya banyak nggak? Kalau impresinya banyak, misalnya di atas 1000, ya, wah ini harus dikejar nih, supaya naik nih CTR-nya minimal 5% atau 10%. Kenapa? Kalau CTR-nya naik, berarti pengunjung bakal naik.
Nah, kita perhatikan keyword yang tadinya sedikit CTR atau di bawah 5%, pencarinya banyak, ya, impresinya bisa di atas 1000, itu yang kita optimalkan supaya bisa meningkatkan jumlah kunjungan. Nah, cara menaikkan CTR itu ada dua, ya. Satu, menaikkan posisi di page one. Kedua, meningkatkan, ya, daya tarik mata pengunjung, eye catching. Nah, kalau yang A ini nomor 1, ya, itu posisi keyword tersebut berada di halaman 2, 3, 4, dan seterusnya. Makanya tugas kita adalah menaikkannya supaya ada di page one posisinya, ya, halaman 1. Nah, tugas kita melakukan SEO on page. Perhatikan artikel atau konten yang berada di halaman 2, 3 tersebut. Diklik aja, perhatikan, lihat komposisi SEO on page-nya. Dari mulai density, dari mulai title, deskripsi, dari mulai heading, yang kita perhatikan SEO-nya. Dan kalau bisa itu minimal, ya, minimal itu 500 kata, teman-teman, ya, konten tersebut. Nah, karena kalau di bawah 500 kata, ya, persaingan kita berat karena semakin banyak konten di Google sekarang, ya. Kalau yang sudah terbiasa nanti di atas 1000 kata. Ya. Kalau dia masih di bawah 500 kata, 300 kata, 100 kata, berat untuk bersaing dengan pertama Google, teman-teman. Ya, berat. Karena Google mementingkan konten. Nah, yang berikutnya, kalau dia sudah di halaman pertama, misalnya ada konten yang sudah di halaman pertama, page one, tapi chatternya juga masih di bawah 5%. Gimana tuh, ya? Chatternya masih di bawah 5%. Ya udah halaman pertama. Misalnya peringkat 5 atau peringkat 3. Loh, kok peringkat 5, peringkat 3 yang klik juga sedikit? Nggak bisa. Ya, sangat bisa. Karena kalau judul dan deskripsi tidak menarik, tidak eye-catching, mata pengunjung tidak lihat, wah ini menarik nih, ya, untuk diklik. Kita akan dilewati di scroll orang. Ya, klik halaman yang peringkat yang lain. Peringkat 3 kita atau peringkat 5 dilewati. Nah, artinya halaman pertama pun tidak menjamin jumlah pengunjung naik atau CTR naik. Kalau tidak diperbaiki struktur konten title sama deskripsinya, ya, penulisan title sama deskripsinya. Nah, itu diajarin di RWP, ya, bagaimana membuat eye-catching, judul dan deskripsi supaya diklik orang. Nah, hasilnya kalau sudah di halaman pertama, chatternya di atas 5%, 10%, 20%, dan seterusnya. Kita berharap dengan di halaman pertama itu pengunjung banyak. Jangan sampai di halaman pertama tapi pengunjung sedikit. Rugi kan? Udah capek-capek optimasi, pengunjungnya masih di bawah 5% per keywordnya. Ya. Nah, terus kita lihat lagi, di sini ada yang informasi CTR bisa menaikkan jumlah kunjungan. Ya, CTR bisa menaikkan jumlah kunjungan. Ya benar, ya, tadi kita bicara karena CTR ini perbandingan antara klik per impresi itu tayangan, ya, berarti semakin banyak klik semakin naik CTR, ya, atau semakin tinggi CTR semakin tinggi juga jumlah pengunjung, ya, klik dibanding tayangan, ya, klik to ratio CTR, ya, itu video sebelumnya, silakan teman-teman lihat video yang sebelum ini, ya, itu menjelaskan tentang pengertian CTR. Nah, dari sekarang teman-teman perhatikan akunnya, akun GSC. Jadi mereka yang belum tahu CTR itu karena belum membaca akun GSC. Ya. Google Search Console. Silakan didaftarkan situsnya ke akun GSC untuk bisa membaca data laporan CTR setiap hari, setiap minggu atau setiap bulan. Nah, Google melaporkan itu setiap 24 jam setiap harinya. Teman-teman bisa analisa di bagian CTR. Oke, ini saja dulu, ya, ilmu tentang CTR yang kedua. Teman-teman bisa perhatikan, ya, bisa cerna, lalu pelan-pelan nanti akan mengetahui bagaimana supaya situsnya bisa tampil pertama Google dan banyak klik pengunjung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.